Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya, dengan Janto Siringon. Teman-teman, kali ini kita akan membahas dengan judul yaitu keluarga Allah. Teman-teman, keluarga Allah atau keluarga ini harus kita tahu, dan pembentukan keluarga itu seperti apa, dan kita tahu, dan sesudah menikah dan kita jadi seperti apa, itu juga harus tahu. Cuman keluarga Allah adalah hal yang luar biasa menjadi keluarga Allah. Pokok bahasan yang pertama adalah masalah keluarga, ya, masalah keluarga dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah definisi keluarga, dan yang ketiga adalah keluarga dan budaya. Lalu yang berikut adalah anggota keluarga dan proses pembentukan keluarga atau branding. Diskusi. Sebelum atau sesudah menikah harus ada namanya diskusi. Untuk apa? Apa yang akan terjadi kepada seorang bayi ketika dia selama beberapa bulan tidak mendapatkan sentuhan ibunya, ya. Mungkin ibunya jauh dari anaknya, jauh dari suaminya. Apa yang harus lakukan? Beberapa bulan tidak mendapatkan sentuhan ibunya. Dia tetap dimandikan dan diberi susu atau ASI. Keluarga personal yang serius, angka perceraian di Indonesia adalah tertinggi di Asia Pasifik. Rata-rata 1 dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Lalu teman-teman, realitas yang kini muncul menunda pernikahan hingga usia 30-an, memilih kontak-kantik, bukannya menikah, memilih untuk tetap menyelanggahi atau lesbian dan janda atau duda, ya. Mereka menjadi lesbian dan menjadi janda atau duda. Pro kontra atau poligami atau perselingkuhan di mana-mana, atau anak broken atau homo yang nakal, dan sebagai berikut. Demi anak, karena rela tinggalkan gaji RP 200 juta atau 200 juta sebulan di Pertamina. I want my mom. Pria ini, teman-teman yang melihat dengan gambar ini, pria ini rela tinggalkan gaji RP 99 miliar sebulan demi untuk menghidupi anaknya. Silsilah keluarga, ya, manusia atau manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak berdaya. Pada awal kelahiran, manusia harus diperhatikan secara intensif dan konstan untuk bertahan hidup hingga dewasa dan mengalami proses belajar mengenai keterbatasan di dalam kehidupannya. Keluarga sebagai sistem kekerabatan asal dari keluarga, unit dasar dalam masyarakat adalah tradisional yang terdiri dari dua orang tua, yaitu membesarkan anak-anak mereka. Jadi keluarga itu adalah dua orang tersebut, yaitu orang tua, laki-laki dan perempuan yang dewasa dan yang sudah tua di dalam keluarga itu. Atau salah satu dari berbagai unit sosial yang berbeda darinya tetapi dianggap sebagai setara dengan keluarga tradisional. Keluarga atau budaya sistem kerabatan. Sistem kerabatan menunjukkan sisi sejarah keberadaan kita di dalamnya. Dalam beberapa kasus yang menjadi nama belakang, menggambarkan sejarah dari keluarga mana ia berasal, marga apa, garis keturunan didapat dari mana, dan
melalui sisi keluarga atau ibu, atau parlinet melalui sisi keluarga atau ayah. Budaya dan bentuk keluarga, keluarga tidak hanya sebuah ungkapan cinta antara orang-orang yang ingin memiliki anak. Keluarga adalah lembaga kebudayaan mendasar yang berhubungan dengan ekonomi, politik, dan seks seperti yang mereka lakukan ketika proses membesarkan anak-anak daya tarik sosiolog atau fungsi sosial keluarga dan pengetahuan seksualitas. Yang berikutnya adalah teman-teman, pernikahan bagian dari budaya. Definisi keluarga adalah berdefinisi dari antara satu budaya dengan budaya yang lain, dan dari waktu ke waktu yang lebih. Contohnya adalah aturan pernikahan dalam satu keluarga besar tidak boleh menikah dengan marga yang sama. Teman-teman, enggak boleh menikah dengan satu marga, enggak boleh menikah dengan satu keturunan, enggak boleh menikah dengan satu jenis, enggak boleh menikah dengan adik kakak. Pernikahan harus beda keluarga. Bentuk pernikahan adalah monogami atau poligami atau poliandri atau pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis adalah dosa. Dan pernikahan dengan lawan jenis yang sudah disahkan oleh agama, oleh lembaga, itulah yang berhak untuk melakukan namanya hubungan intim atau hubungan seks. Anggota keluarga akan datang dalam berbagai jumlah dengan keberagamaan jenis yang berbeda. Sekali lagi, anggota keluarga akan datang dalam berbagai jumlah dengan keberagamaan jenis yang berbeda. Perbedaan keluarga antara satu dengan yang lain. Tempat tinggal mereka pindah tempat tinggal menandakan pindah ke unit keluarga yang baru. Pola kehidupan keluarga mereka, ruang pribadi yang menandakan bahwa mereka saling memiliki kekerabatan simbolik, yaitu seolah seperti saudara, saudara atau teman-teman dari keluarga intinya. Dalam susunan keluarga berbagai hal mulai diajarkan. Bersosialisasi harus lakukan. Sekolah bagi anak-anaknya harus lakukan. Tempat ibadah, mengantarkan ke tempat ibadah harus melakukannya dari kecil. Rumah sakit harus menunjukkannya. Menunjukkan legitisme atau tertentu harus mengaturnya. Mengatur bagaimana seksualitas. Unit produksi atau ekonomi anak ketika dewasa akan bekerja, berkontribusi untuk kesejahteraan keluarganya nantinya. Berbagai warisan kepada anak-anaknya termasuk agama atau bahasa atau status sosial. Kehidupan keluarga adalah kehidupan sosial. Seringkali saat ini kita menemui satu keluarga yang tinggal dalam satu atap atau satu kompleks. Definisi dan peranan anggota keluarga adalah hubungan percintaan. Itu mereka yang sudah diikat atau sudah melakukan pernikahan kudus. Memilih pasangan karena ikatan emosional, itu enggak boleh. Menikah, pembagian peran rumah tangga, ibu atau mengatur rumah tangga, dan ayah bekerja. Gagasan bahwa orang harus memilih pasangan pernikahan mereka sendiri sebenarnya merupakan fenomena baru saat ini akhir abad 18. Perempuan dipandang lebih unggul secara moral karena mereka memiliki tugas untuk memelihara dan mendukung keluarga. Namun, bagaimana keluarga di era modern saat ini? Anak-anak tidak sering bekerja sama dengan orang tuanya. Ya, ini benar-benar melakukan oleh anak-anak muda. Anak-anak tidak sering bekerja sama dengan orang tua. Anak-anak jarang di rumah. Anak-anak
Anak-anak bisa dikatakan rumah adalah tempat persinggahan. Makan sebentar langsung keluar. Tidur bangun langsung keluar. Nah, itu menunjukkan bahwa orang tua belum dewasa untuk mendidik anak-anak. Keluarga menjadi unit untuk atau keluarga menjadi unit konsumsi daripada produksi. Fungsi utama keluarga sebenarnya adalah untuk memberikan dukungan psikologis seumur hidup dan keamanan emosional. Keluarga adalah berkaitan erat dengan cinta dan rasa memiliki. Menurut psikolog dari klinik atau psikolog AMG, Gawang atau Mulia, membentukkan karakter anak dimulai dari lingkungan keluarga. Ya. Karakter itu ditentukan atau menentukan dari keluarga yang ada. Sebab anak akan mengikuti segala hal yang didengar, dirasakan, serta dilihat dari orang tua, dari kedua orang tua. Atau dari orang sekitarnya. Ketika anak melihat perlakuan yang tidak baik, ia akan mempunyai sikap yang tidak baik pula. Pohon itu atau buah pohon itu tidak jatuh dari pohonnya itu sendiri. Maka orang tuanya kalau melakukan hal yang tidak diinginkan oleh hati Tuhan, orang tuanya hidupnya tidak jujur di hadapan Tuhan, buah itu pasti akan jatuh dekatnya dia. Contoh peranan keluarga, Ibu Trisma hari ini atau memaksimalkan kondisi salah jurusan atau kuliah. Cita-cita Ibu Risma sebenarnya adalah ingin menjadi dokter. Namun beliau harus mengalah dengan sang bapak yang menginginkannya masuk ke jurusan arsitektur. Ya, kalau sudah mengambil jurusan itu, mau apa lagi teman-teman? Risma memilih memaksimalkan kesempatan baru yang diraihnya. Akhirnya, semasa menjadi mahasiswa arsitektur, Risma sering diminta untuk membantu proyek-proyek pemerintahan kota Surabaya. Melalui pengalaman ini, Risma mengenal dengan baik seluk-beluk kota Surabaya. Membentuk keluarga sosiolog atau mempelajari berbagai variasi dalam membentuk keluarga dan bagaimana proses membentuk keluarga secara historis. Dalam membentuk keluarga akan ada hubungan pacaran atau identifikasi dan pelembangan hubungan intim dari pertemuan menuju ke pernikahan. Proses ini seringkali dianggap sebagai proses yang seringkali atau biasa terjadi. Kebiasaan untuk menyalin hubungan dalam berpacaran dengan melakukan rekreasi bersama tujuannya membangun atau memperkuat komitmen romantis di antara pasangan. Dalam proses ini terjadi banyak tahap, yaitu yang pertama adalah kencan yang kebetulan atau secara sederhana. Yang kedua adalah pacaran detail atau hanya satu orang. Yang ketiga adalah pertunangan memakai cincin sebagai tanda atau komitmen untuk menjalin hubungannya. Yang keempat adalah terlibat dalam hubungan yang serius. Menikah. Pernikahan adalah dasar paling umum untuk pembentukan sebuah keluarga di dunia. Secara sosiologis, keluarga menunjukkan atau membentuk dasar yang stabil, tahan lama, dan aman. Untuk sosialisasi keluarga, fungsi anak pengalihan prokret atau legitimasi atau peraturan seksual yang aman. Pernikahan itu sendiri telah berubah, bukan lagi sesuatu yang bermakna dewasa atau menyampaikan tanggung jawab dan komitmen. Awal pernikahan biasanya diatur oleh orang tua. Di sub-Saharan atau Afrika dan Asia Selatan dan Tengah, lebih dari 25% wanita menikah sebelum usia 18 tahun. Di Afghanistan, Bangladesh atau di India, perempuan menikah sebelum 18 tahun. Di Ethiopia dan beberapa daerah Afrika Barat, beberapa gadis sudah menikah
sejak usia 7 tahun atau UNFPA 2005. Di Amerika Serikat, orang-orang muda memiliki waktu untuk hidup mandiri saat bekerja atau bersekolah sebelum memutuskan menikah. Bagaimana dengan di Indonesia? Tribun News.com Jakarta, Kepala BKKBN, jumlah pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi. Pasangan nikah muda berusia 15 sampai 19 tahun mencapai 46% menikah di bawah 15 tahun, sekitar 5%. Lalu, pernikahan anak kelas SD, 6 SD dan lelaki berusia 40 tahun atau siswa SD yang menikah dini Bali melahirkan prematur bebek bayi 600. Orang-orang yang masih belum menikah di usia akhir 20-an dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Ketika ia pria, maka ia akan dianggap sebagai bayi besar, menolak untuk tumbuh dan sebagiannya. Ketika ia wanita, maka ia akan dianggap sebagai perawan tua atau tidak memiliki daya tarik atau terlalu mapan. Ketika seseorang memiliki untuk sendiri, hal ini berkaitan dengan otonomi atau pribadi dan kemandirian finansial. Orang dianggap tidak bahagia mencoba mencari pasangan seumur. Kepada orang-orang yang belum menikah dan sedang menjalin hubungan romantis tinggal bersama dalam satu rumah. Di Amerika dan Swedia biasa terjadi para orang yang menjalinnya di tahun 1980-an menyebutnya sebagai siapakah yang akan menjaga anak-anak? Pentingnya sosialisasi pengasuhan anak-anak akan berdampak kepada bagaimana orang tua dapat menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak mereka.